Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Baksan Giri Wiguna dengan NIM 048 izin mempresentasikan artikel ilmiah yang membahas dengan judul Data Dashboarding in Accounting Using Tableau. Langsung saja, di sini untuk latar belakang dari artikel itu perkembangan teknologi informasi telah mengubah pekerjaan akuntan, khususnya dalam pemanfaatan data analitik seperti data visualization dan dashboarding. Dashboard digunakan untuk menampilkan data secara visual sehingga mempermudah analisis data besar dan kompleks. Dalam konteks akuntansi, dashboard berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan, misalnya untuk evaluasi tren penjualan, manajemen kinerja, pelaporan, dan deteksi kecurangan. Karena itu, keterampilan membuat menggunakan dashboard menjadi keahlian penting bagi akuntan modern. Artikel ini memperlihatkan bagaimana akuntan dapat menggunakan Tableau untuk membuat dashboard yang memberikan wawasan dari hasil simulasi, khususnya terkait pengambilan keputusan akuntansi. Untuk studi kasus yang dibahas dari artikel ini, yang digunakan itu adalah Baker Limited, yang merupakan perusahaan fiktif penyedia asuransi kesehatan. Baker ingin mengetahui apakah skema asuransi yang ditawarkannya akan menghasilkan profit atau justru merugi. Simulasi yang dilakukan dengan memperhitungkan ketidakpastian variabel lingkungan operasi, misalnya jumlah pelanggan dari klaim rata-rata. Dari simulasi, dihasilkan 1.000 replikasi nilai profit untuk menilai potensi profitabilitas perusahaan. Data hasil simulasi kemudian divisualisasikan dalam Tableau. Untuk proses perancangan dashboard di Tableau ini dibagi menjadi 6 tahap. Tahap pertama itu designing the Tableau dashboard, kemudian summary statistic table, kemudian probability display, kemudian frequency distribution histogram, kemudian cumulative frequency histogram, dan consolidate dashboard. Yang pertama adalah designing the Tableau dashboard. Langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan data hasil simulasi profit perusahaan. Data diambil dari contoh Go pada tahun 2018, yaitu 1.000 replika profit perusahaan, kemudian disalin ke lembar kerja Excel baru. Kemudian tahap table of summary statistik, di mana pada tahap ini penulis membuat worksheet baru bernama summary statistik. Dari menu data, penulis membawa measure value ke area teks di bagian mark, kemudian mengedit nilai ukur atau measure values untuk menghitung rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum dari profit perusahaan. Terakhir, penulis membawa measure names ke row shelf. Dan hasilnya adalah tabel ringkas yang memperlihatkan gambaran umum statistik profit dari hasil simulasi tersebut. Kemudian, tahap probability display. Di sini penulis membuat worksheet baru bernama probability of profit, lalu menambahkan parameter bernama profit amount dengan pilihan 2 juta, 4 juta, dan 6 juta. Lalu membuat calculated field yang bernama profit outcome dengan rumus if company, lebih besar dari profit amount, dan one, kemudian n. Lalu membuat calculated field kedua bernama probability calculation dengan rumus sum profit outcome per 1.001. Kemudian menyeret hasil perhitungan probabilitas ke area teks di mark, lalu mengaktifkan parameter profit amount sehingga pengguna bisa memilih nilai ambang profit. Dan nilai ambang profitnya akan terlihat di sini dengan nilai 0,1479. Lalu penulis membuat frekuensi distribution histogram, di mana penulis membuat worksheet baru bernama frekuensi distribution. Lalu dari data company profit eh, dibuat bins dengan ukuran interval $500.000 dan diberi nama company profit atau bins. Kemudian menyeret company profit ke kolom shelf, lalu menyeret company profit ke row shelf, lalu mengubah agresinya menjadi count. Kemudian mendrag kembali company profit ke label di area mark juga dengan agresi count. Maka hasilnya adalah berupa histogram yang menampilkan pola distribusi frekuensi dari 1.000 replikasi profit. Selanjutnya adalah cumulative frequency distribution histogram. Jadi sini menggunakan worksheet frequency distribution di duplicate, lalu diberi nama cumulative frequency distribution. Lalu menambahkan perhitungan running total pada field CNT company profit di row shelf dan label. Maka hasilnya
menampilkan distribusi kumulatif dari hasil simulasi, sehingga memudahkan untuk melihat akumulasi peluang profit yang ada. Kemudian setelah itu penulis membuat consolidated dashboard dari empat informasi sebelumnya, di mana empat komponen di atas digabungkan dalam satu tampilan dashboard. Dashboard ini memberikan beberapa wawasan penting bagi pengambil keputusan, antara lain tabel statistik ringkas yang menggambarkan gambaran umum karakteristik profit seperti rata-rata, deviasi, min, dan max. Lalu ada tampilan probabilitas yang merupakan peluang tercapainya target profit tertentu. Lalu ada histogram frekuensi, pola distribusi hasil simulasi, dan histogram kumulatif yang merupakan gambaran akumulatif probabilitas profit. Secara keseluruhan, dashboard ini menyajikan informasi komprehensif dalam satu layar, sehingga memudahkan pengambilan keputusan untuk menilai potensi profitabilitas skema asuransi Baker Limited. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari artikel ilmiah ini menegaskan bahwa dashboarding merupakan keterampilan esensial bagi akuntan modern. Melalui studi kasus Baker Limited, penulis menunjukkan bagaimana hasil simulasi dapat divisualisasikan menggunakan tableau untuk mendukung pengambilan keputusan akuntansi. Poin-poin yang dapat disimpulkan itu adalah dashboard mempermudah pemahaman data kompleks besar. Tableau menjadi salah satu alat visualisasi paling relevan dan diminati dunia kerja. Akuntan di era digital perlu memiliki kemampuan membuat dashboard untuk mendukung analisis, pelaporan, hingga perencanaan strategi. Lalu untuk contoh implementasi dengan Baker Limited memperlihatkan bagaimana simulasi ketidakpastian bisnis dapat diterjemahkan ke dalam informasi visual yang bermanfaat bagi manajemen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.